semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Nadira. Dan saya Ain, senang sekali bisa menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa, yaitu pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan mahasiswa. Betul sekali Nadira, jadi saat ini hampir semua aktivitas mahasiswa tidak lepas dari teknologi informasi. Misalnya dari kegiatan belajar, berkomunikasi, mengerjakan tugas, sampai dengan mencari informasi. Nah, agar pembahasannya lebih menarik, mari kita langsung masuk ke topik utama. Oke, jadi mari kita awali pembahasan kita kali ini dengan pertanyaan yang sangat menarik. Menurut kamu nih Ain, seberapa penting sih teknologi informasi bagi mahasiswa saat ini? Oke, jadi kalau menurut aku Nadira, teknologi informasi itu sudah menjadi kebutuhan utama bagi mahasiswa sekarang karena hampir semua kegiatan akademik itu memanfaatkan teknologi. Misalnya dari untuk mengikuti kelas online, untuk mengakses jurnal, mengumpulkan tugas melalui platform pembelajaran, atau sekedar berkomunikasi dengan dosen maupun teman sekelas. Nah, benar sekali. Dulu mahasiswa mungkin harus pergi ke perpustakaan ya untuk mencari referensi, tetapi sekarang sudah banyak sumber yang dapat diakses melalui internet dengan hanya menggunakan laptop maupun smartphone. Betul sekali Nadira. Jadi selain mempermudah untuk mengakses informasi, jadi teknologi informasi itu juga membantu mahasiswa dalam menghemat waktu dan tenaga. Karena hampir semua informasi itu bisa diperoleh dengan cepat dari berbagai platform, misalnya dari situs web atau e-book atau jurnal elektronik lainnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai manfaat nih, apa saja sih sebenarnya manfaat utama teknologi informasi bagi mahasiswa? Kalau menurut aku ada beberapa manfaatnya. Itu yang pertama sudah pasti mempermudah proses pembelajaran karena mahasiswa itu bisa mengakses materi kuliah itu di mana saja dan kapan saja. Terus yang kedua itu meningkatkan efektivitas komunikasi. Itu bisa melalui email, aplikasi pesan instan atau platform pembelajaran online. Terus yang ketiga yaitu membantu meningkatkan keterampilan digital pada mahasiswa karena keterampilan itu sangat dibutuhkan untuk dunia kerja sekarang, Nadira. Wah, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya selain membantu dalam perkuliahan, teknologi informasi juga sebenarnya mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang semakin digital. Tepat sekali, karena saat ini banyak sekali perusahaan yang mencari lulusan yang bisa menggunakan teknologi dan bisa beradaptasi dengan perkembangan digital. Oke, mari kita bahas lebih dalam mengenai dampak positif dari teknologi informasi. Kalau menurut kamu bagaimana nih Nadira? Nah, dampak positif yang pertama adalah kemudahan memperoleh informasi. Mahasiswa itu tidak lagi terbatas pada buku cetak karena tersedia banyak sekali sumber belajar digital. Kemudian adanya platform pembelajaran online juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Benar, jadi selain itu Nadira, teknologi informasi itu juga mendukung kolaborasi loh, di mana mahasiswa ini dapat mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama walaupun berada di tempat yang berbeda. Ya, saya juga sering mengalami hal seperti itu. Dengan aplikasi seperti Google Docs atau platform sejenisnya, anggota kelompok dapat mengedit secara bersamaan tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu juga, mahasiswa dapat mengikuti webinar, seminar, maupun pelatihan secara online yang sebelumnya mungkin sulit diakses karena keterbatasan jarak dan biaya. Jadi, peluang untuk mengembangkan diri mereka itu menjadi semakin luas. Betul sekali, namun di balik berbagai manfaat tersebut tentu ada beberapa dampak negatif yang perlu kita perhatikan ya Nadira. Kalau menurut kamu, apa aja sih dampaknya itu? Nah, salah satu dampak negatif yang paling sering terjadi adalah ketergantungan terhadap teknologi. Banyak mahasiswa yang terlalu sering menggunakan media sosial sehingga mengganggu fokus belajarnya mereka. Saya rasa ini menjadi tantangan yang sangat besar ya. Kadang saat membuka internet untuk mencari referensi tugas, justru berakhir dengan membuka media sosial atau menonton video yang tidak berkaitan dengan tugas sama sekali. Betul, jadi selain itu adanya informasi yang sangat banyak di internet ini bisa menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax. Jadi artinya mahasiswa itu harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu memilah sumber informasi yang terpercaya nih. Iya, betul sekali. Dampak lainnya adalah berkurangnya
interaksi sosial secara langsung. Sebagian orang menjadi lebih sering berkomunikasi melalui media digital dibandingkan bertemu secara langsung. Padahal kemampuan berkomunikasi secara langsung itu juga sangat penting loh dalam kehidupan akademik maupun profesional. Benar, oleh karena itu penggunaan teknologi informasi ini harus dilakukan secara bijak dan seimbang ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal penggunaan teknologi informasi secara bijak nih Ain, menurut kamu bagaimana cara mahasiswa memanfaatkan teknologi informasi secara bijak? Oke, kalau menurut aku Nadira, yang pertama itu kita harus menggunakan teknologi informasi ini sesuai kebutuhan dan tujuan yang jelas. Terus yang kedua yaitu mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Terus yang ketiga yaitu selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum dijadikan sebagai referensi. Selain itu, mahasiswa juga harus menjaga informasi atau keamanan data pribadi saat menggunakan internet. Nah, betul sekali. Jangan mudah membagikan informasi pribadi dan menggunakan kata sandi yang kuat untuk melindungi akun digital. Kemudian mahasiswa itu juga perlu memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal produktif, misalnya untuk ikut kursus online, mempelajari hal baru, atau mencari informasi yang mendukung pengembangan dirinya. Nah, betul sekali Ain. Teknologi akan memberikan manfaat yang besar apabila digunakan secara tepat. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah membahas berbagai manfaat dari teknologi bagi mahasiswa. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, tentunya ada beberapa tantangan nih yang perlu kita hadapi. Nah, kalau menurut kamu, Nadira, apa sih tantangan terbesar bagi mahasiswa di era digital saat ini? Menurut saya, salah satu tantangan terbesarnya adalah mengelola informasi yang sangat banyak. Setiap hari kita menerima informasi dari grup chat, situs berita, media sosial maupun platform pembelajaran. Tidak semua informasi yang kita dapatkan tersebut benar ataupun relevan. Aku setuju Nadira. Bahkan terkadang masih ada mahasiswa yang kesulitan membedakan mana sumber yang dapat dipercaya dan mana sumber yang hanya berisi opini atau informasi yang belum bisa terbukti kebenarannya. Iya, betul sekali Ayan. Karena itu, kemampuan literasi digital menjadi sangat penting. Mahasiswa harus mampu memeriksa sumber informasi, melihat kredibilitas penulis, dan membandingkan informasi dari beberapa sumber sebelum menggunakannya sebagai referensi. Selain masalah informasi, aku juga melihat masih banyak mahasiswa yang kesulitan mengatur waktu karena penggunaan teknologi ini. Misalnya, ketika ingin mengerjakan tugas menggunakan laptop atau ponsel, tetapi akhirnya justru menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, Nadira. Iya, itu memang sering terjadi. Teknologi yang seharusnya membantu produktivitas justru bisa menjadi sumber distraksi ya, jika tidak digunakan dengan baik. Notifikasi yang terus muncul juga dapat mengganggu konsentrasi saat belajar. Apakah kamu pernah mengalami situasi yang sama seperti itu, Nadira? Tentu pernah dong. Saat mengerjakan tugas, aku sering tergoda untuk membuka media sosial hanya beberapa menit. Tanpa sadar, waktu yang terpakai bisa jauh lebih lama daripada yang direncanakan. Aku rasa banyak juga mahasiswa yang mengalami hal yang sama, Nadira. Oleh karena itu, kemampuan mengelola waktu ini menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting di era digital saat ini. Betul sekali, mahasiswa perlu membuat jadwal belajar yang jelas dan membatasi penggunaan media sosial saat sedang fokus mengerjakan tugas ataupun belajar untuk ujian. Selain itu, ada juga tantangan berupa persaingan yang semakin tinggi, di mana dengan adanya internet ini membuat mahasiswa itu bersaing tidak hanya dengan teman-teman yang ada di kampus yang sama, tetapi juga dengan orang-orang dari berbagai daerah maupun dari berbagai negara, Nadira. Betul sekali. Saat ini banyak sekali peluang seperti beasiswa, lomba, magang, maupun pekerjaan yang dapat diakses secara global. Di satu sisi ini memang merupakan peluang yang besar ya, tapi di sisi lain itu juga meningkatkan tingkat persaingan. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar mampu bersaing di era digital ini, Nadira? Mahasiswa perlu terus mengembangkan keterampilan mereka, baik hard skill maupun soft skill. Misalnya kemampuan menggunakan teknologi, kerjasama tim, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi tidak cukup dong kalau hanya mengandalkan nilai akademik saja nih? Iya, tepat sekali Ain. Nilai akademik memang sangat penting, tetapi saat ini banyak perusahaan yang mencari individu yang mampu beradaptasi, belajar hal baru, dan bekerja dengan teknologi. Tantangan lain yang cukup sering dibahas itu adalah keamanan data pribadi nih, Nadira. Banyak mahasiswa yang belum menyadari pentingnya menjaga informasi pribadi di internet.
Iya, betul sekali. Saat ini kasus pencurian data, penipuan online, dan penyalahgunaan akun digital semakin sering terjadi ya. Karena itu, mahasiswa harus lebih berhati-hati saat membagikan informasi pribadi maupun saat mengakses tautan yang tidak jelas. Langkah sederhana seperti memasukkan kata sandi yang kuat dan tidak membagikan kode verifikasi kepada orang lain sebenarnya sudah sangat membantu menjaga keamanan akun kita, Nadira. Iya, benar. Kesadaran akan keamanan digital memang harus menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa saat ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa meskipun teknologi ini memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa juga menghadapi berbagai tantangan seperti banjir informasi, distraksi media sosial, persaingan global, hingga keamanan data pribadi. Iya, namun jika mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, meningkatkan keterampilan digital, dan terus mengembangkan diri, tantangan tersebut justru dapat menjadi peluang untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Aku setuju, Nadira. Era digital itu bukan sesuatu yang perlu kita takuti, tetapi sesuatu yang harus dipahami dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tepat sekali, karena pada akhirnya teknologi hanyalah alat. Cara kita menggunakannya yang akan menentukan manfaat yang akan kita peroleh. Wah, pembahasan yang sangat menarik nih teman-teman. Semoga pembahasan pada topik kali ini bisa memberikan manfaat sedikit ya untuk teman-teman semuanya di rumah. Tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast. Dari pembahasan hari ini, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam kehidupan mahasiswa. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya mengenai pentingnya memanfaatkan teknologi informasi secara positif. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Saya Nadira. Dan saya Ain. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.